Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, yang ilegal, kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah sangat sayang padamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak pengurus masjid, yang terhormat para cadik pandai, bundo kandung, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, undangan Allah jamaah salat subuh. Sebelum masuk kepada kaji kita ingin mengingatkan Bapak Ibu, kita sekarang berada tanggal 6 Zulhijjah ya. Tanggal 6 Zulhijjah, tanggal 23 Mei 2026. Ada 10 hari yang mulia Bapak Ibu ya, 10 hari yang mulia di mana kita disuruh meningkatkan amal soleh, yaitu pada tanggal 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi di mana itu 10 hari mulianya hari atau tanggal itu? Kalau ada ayat Quran atau hadis yang menjelaskannya. 10 hari bulan Zulhijjah ini diambil dari ayat Al-Quran, wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watri. Allah bersumpah dengan
makhluk-makhluknya, supaya kita memperhatikan betapa hebat makhluk Allah ini. Wal fajri, demi waktu fajar. Fajar ini udara bersih Bapak Ibu, makanya umat Islam harusnya sudah bangun waktu fajar. Ya. Kemudian apa? Walayalin ashrin, demi 10 hari. 10 hari itu apa? Para ahli tafsir bahwa 10 hari itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 Zulhijjah, hari ko tanggal 6 ya. Hari Minggu besok 7, hari Senin 8, hari Selasa 9 Zulhijjah, dan hari Rabu 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Jadi 10 hari ini hari yang sangat baik, disuruh Allah kita meningkatkan ibadah. Ma min ayyamin wal amalu sholih fiha ahabbu ilallah, ya. Tidak ada hari-hari di mana pada hari itu Allah sangat cinta kalau kita meningkatkan ibadah kita. Ya, dengan yaitu apa 10 hari itu? Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Dengan apa ditingkatkan? Ya, pertama dengan puasa sunat. Ada yang puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Minimal kita puasa nanti tanggal 9 Zulhijjah. Ya, hari Arafah, di mana jamaah haji wukuf di padang Arafah. Kita yang tidak payah haji disunatkan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, yaitu nanti tanggal 26 Mei ya, hari Selasa. Jadi 10 hari ini kita tingkatkan amal soleh kita dengan berpuasa, memperbanyak baca Quran, bersedekah, berzikir, beristighfar, karena ini adalah hari-hari yang baik ya. 10 hari itu sama dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, ini sekedar mengingatkan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita pada 10 hari ini. Kalau tanggal 10-nya nanti kita sholat Idul Adha, tapi pagi-pagi itu bukan puasa ya. Katanya pagi-pagi awak puasa hari raya Idul Adha. Bukan, kalau puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Cuma kalau Idul Adha sejak subuh sampai kita sholat Idul Adha disunatkan tidak makan, tidak minum. Nanti setelah Idul Adha baru makan dan minum. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sholat Idul Fitri, sebelum kita sholat Idul Fitri disunatkan kita makan dan minum, berbuka ya. Itu Bapak Ibu. Jadi mari kita tingkatkan ibadah kita di 10 hari ini. Minimal nanti puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Saya lanjutkan ayatnya tadi. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, demi 10 malam yang mulia. Wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Apa itu yang genap? Menurut ahli tafsir, yang genap itu tanggal 10 Zulhijjah. Kan genap 10 ya. Yang ganjil adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Baik Bapak Ibu, Allah bersumpah dengan waktu Bapak Ibu, supaya kita menggunakan waktunya dengan baik. Sejak pagi apa? Wal fajri, demi waktu fajar. Siang seketik, wad duha, demi waktu duha. Karena waktu duha banyak orang yang lalai, maka ada namanya sholat sunat duha. Kalau jam 10 awak pergi ke toilet pipis, langsung bau doa. Langsung setelah itu kita sholat duha ya. Wal fajri,
siang sedikit, wadduha. Lalu wan nahar, demi waktu siang. Waktu siang orang sibuk bekerja, kadang-kadang lupa pada Allah, tidak solat, lalai solat zuhur. Lalu wal asri, demi waktu asar. Asar pula sore. Biasanya orang menyasar kalau lah sore hari. Lah sore hari, mangasa mo jak tadi pagi ya. Awak nanda bau umur 50 tahun kateh, itulah sanjo lah sore hari. Ya, tak lama oleh matahari akan terbenam. Jadi ini waktu-waktu Bapak Ibu ya. Demi waktu fajar, waktu duha, waktu asar, kemudian nanti malamnya apa? Wal laili, demi waktu malam. Baik, ini sekedar mukadimah Bapak Ibu. Mari kita berpuasa nanti tanggal 9 Zulhijjah. Ayat yang dibaca tadi surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar menurut agama. Ya, Bapak Ibu, manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Awak kok tidak bisa hidup seorang, perlu bantuan orang lain. Petani punya bareh tapi tidak punya ikan, nelayan punya ikan tidak punya bareh. Ya, maka petani tidak boleh mengambil ikan nelayan, atau nelayan tidak boleh mengambil bareh petani, karena mencuri, merampas itu mengambil harta orang dengan cara yang batil. Ya, jadi tidak boleh memakan harta orang dengan cara yang batil. Apa itu? Dicilok, dirampas, apalagi termasuk membungakan uang. Rentenir, membungakan uang itu adalah memakan harta dengan cara yang batil. Kok di pasar-pasar, kok Bapak Ibu, ada namanya julo-julo tembak. Apa itu julo-julo tembak? Ada ibu-ibu yang menggali pucuk ubi, menggali taruang, pakai gerobak ya, kadang-kadang duduk. Didatangi oleh ibu-ibu lain, ibu nama ikut julo-julo tembak. Berapa lu piti? Yagi piti, ibu ambil lagi piti 1 juta, ya. Tapi yang dikasih cuma 900.000. Bayarnya 30.000 per hari selama 40 hari. 30.000 per hari selama 40 hari, 30 kali 40 orang 1.200.000. Padahal yang dipinjamkan tadi berapa? 900. Ini namanya memakan harta dengan cara yang batil. Jadi siapa yang membungakan uang rentenir itu dosa besar, Bapak. Ya. Kalau kata Pak Gamawan Fauzi itu namanya bang ampe 7. Pinjam ampe bayar 7. Ya. Ibu-ibu yang menggali pucuk ubi kok taruang ya. Inyo unbankable, dalam bahasa Inggris namanya unbankable. Apa itu unbankable? Tidak bisa berhubungan dengan bank. Kalau dengan bank ditanya mana NPWP, mana izin usaha, ya, mana cash flow, laporan keuangan, tidak bisa dia. Dia ibu-ibu ini tidak bisa berhubungan dengan bank, ya, karena ditanya mana jaminan, ya. Maka datanglah itu tukang julo-julo tembak, ya. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang orang Batak yang Kristen, kadang-kadang orang Islam pula, ya. Apa? Pak? Pakri. Pasar? Oh, kredit. Iya, pajak kredit ya. Jadi tidak boleh itu Bapak Ibu ya.
Ini maaf ini, ada pengalaman kawan ambo jadi petugas haji. Jadi rupanya ada salah seorang jamaahnya, ibu-ibu, ya, lah tiba di Jeddah, kalam wajahnya, ya, hitam. Lalu tiba di Makkah, hilang tas apanya tuh, tas yang digantung yang isi paspor, ya, dicari lah, hilang tas keteknya. Besok tidak lama sudah itu hilang tas jenjengannya. Ya, setelah beberapa hari hilanglah kopornya. Sudah besok inyo mana hilang lah. Payah petugas, sudah tasnya hilang, tas ketek hilang, tas ledang hilang, inyo hilang lah. Payah petugas mencarinya Bapak Ibu. Ngacau saja. Tabal cara hajinya, ya. Setelah itu, setelah mau pulang, sudah sampai di Jeddah, mau pulang ke Indonesia, mulai cerah lagi. Lalu ditanya, kerajo ibu, keceknya menjadi rentenir, membungakan piti. Jadi orang yang membungakan piti itu rentenir itu, ambo menolong orang pak katanya. Itu tidak menolong namanya, menggolong, ya. Jadi itu namanya memakan harta orang dengan cara yang batil, mencilok, ya. Kini Bapak Ibu, piti masyarakat, piti musaji, piti negara, piti organisasi, awak ambil tapi tidak untuk dimakan loh. Kita ambil, kita dibalikan galang ameh untuk istri, dibalikan oto, dibalikan rumah. Tapi piti negara, piti musaji, piti masyarakat, piti organisasi kan tidak dimakan Pak Ustadz. Kata Allah jangan kamu makan. Ambo ini tidak dimakan loh, diambilnya piti masyarakat, piti negara, tapi dibalikannya bali ameh untuk istrinya, bali oto, bali rumahnya lah ada cie, tak dulu rumah cele, rumah mewah lah, ya. Kan tidak dimakan, ya. Boleh itu. Yang dilarang kan dimakan. Makan itu apa? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut. Ikut dari makan dah. Di baliannya apa? Ame. Itu sama saja Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak boleh mengambil harta orang dengan cara yang batil. Jangan terompa orang, terompa awak. Ya. Bini orang, bini awak. Tak boleh. Ya. Bareh orang, bareh awak. Tidak boleh Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak-bapak kalau pagi-pagi setelah beko pai ke rajo ditanya, "Kenapa pai cari makan Pak Ustaz?" Cari makan. Ke rajo itu namanya cari makan. Ada yang ke pasar, ke sawah, ada yang ke kampus, ke kantor, ke sekolah. Dapat pitinya itu dimakan sebenarnya. Indah. Sebahagian bali bareh, bali ikan, bali daging, sebagian bayi PLN, PDAM, cicilan motor, cicilan auto, ya. Tapi disebut cari makan, walaupun semuanya tidak untuk tidak dimakan. Jadi jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara berdagang, berbisnis, menggaleh Bapak Ibu. Nabi Muhammad sebagai pedagang umurnya lebih panjang daripada sebagai Rasul. Nabi Muhammad sebagai Rasul dari umur 40 sampai 63. Berapa tahun? 23 tahun. Itu sebagai Rasul. Tapi kalau sebagai pedagang, Nabi Muhammad dari umur 12 sudah dibawa berdagang oleh pamannya ke Syam. Syam itu Syria, ya. Orang Arab pandai menggaleh, diabadikan di dalam kitab, dalam surat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wassoib. Musim dingin yang laku dibawanya ke Yaman, musim panas yang laku. Orang yang pandai menggaleh itu orang cadik, jalan kinci-kincinya, ya. Orang Minang kok termasuk orang yang pandai
Manggale. Kalau ingin kayo bukan jadi PNS, ya kecuali PNS yang Manggale, baru kayonya. Ya. Kalau jadi PNS umur panjang dasaki bagaan. Tidak. Kalau ingin kayo Manggale. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semuanya pedagang loh. Tidak ada yang PNS ya. Tapi kalau tidak pandai Manggaleong apa? Manggaleong ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini saya ada orang Minang hebat Manggale Bapak Ibu. Ini untuk kebaikan ya. Untuk kebaikan boleh kita sebut. Ibu Dr. Nurhayati Subakat, the owner of Wardah Cosmetic and Paragon Corporate ya. Ibu Nurhayati Subakat itu orang Padang Panjang Bapak Ibu. Pengusaha sukses, pemilik Wardah Kosmetik dan perusahaan-perusahaan Paragon. Kayo, pemurah, menyumbang 1 miliar, 1 M untuk Tawalib Padang Panjang. Ambo kebetulan pengurus Tawalib. Kemudian menyumbang 1 M, 1 miliar untuk Muhammadiyah Padang Panjang. 1 M lagi untuk INS, di mana INS itu? Kayu tanam. Kalau bulan puasanya membagikan paket-paket lebaran ya, tapi tidak disorot televisi loh, tidak untuk pencitraan seperti memberikan bansos ya. Jadi dia apa? M saja Bapak Ibu, 1 M, 1 M. Kalau pegawai negeri, awak pegawai negeri membangun rumah 3 M, 3 kali minjam katanya. 3 M apa? 3 kali minjam. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, dicilok, dirampas, menipu, ya, atau membungakan uang tadi, ya. Kecuali dengan perdagangan. Sekarang Bapak Ibu, berdagang itu, Manggale itu 80% harta tersimpan di dunia perdagangan, ya, di dunia perdagangan. Berdagang atau berjual beli dalam agama ada rukunnya. Jual beli itu tukar menukar barang dengan barang. Dulu namanya sebelum ada uang namanya barter Bapak Ibu. Ambo punya bareh, apa punya ikan, awak tukar bareh jo ikan. Itu namanya barter sebelum ada uang. Setelah ada uang maka dibali jo piti. Ya, jadi ada juga barang ditukar dengan barang, ada barang ditukar dengan uang, ada uang ditukar dengan uang. Itu namanya as-sarf dalam bahasa wikinya. Bahasa sekarangnya namanya money changer. Kalau rupiah dengan rupiah harus sama. Kalau ke hari raya awak ingin tukar piti-piti baru tu, kalau sejuta rupiah ditukar dengan piti yang 10.000 sejuta, harus sama jumlahnya, sejuta dengan sejuta. Kalau sama-sama rupiah. Kalau berlebih itu riba. Ya. Jadi kalau ke hari raya awak akan tukar piti baru, tu di jalan-jalan banyak orang mengalih tu pakai motor ya, mengalih piti. Kalau rupiah dengan rupiah harus sama jumlahnya. Ya, kalau di jalan tuh tukar sejuta 100 itu. Ya. Maka pergilah ke Bank Indonesia. Tapi kalau berbeda, wa idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Kalau berbeda jenisnya boleh berbeda jumlahnya tetapi harus tunai hari ini. Misalnya dolar dengan rupiah. Berapa 1 dolar sekarang Bapak Ibu? 17.000 ya. Kalau ambo ingin bali 100 dolar Amerika, ambo lagi piti 1.700 apa? 1.700 berapa? 7 juta ya. 7 juta. Ya. Tapi dolarnya harus hari itu juga. Oh,
dolarnya alun ado Pak Ustaz. 3 hari baru ada dolarnya. Tidak boleh. Ya, karena harga dolar tiga hari berikutnya sudah berubah. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Rupiah dengan rial berapa? 1 rial berapa? 4.500. Rupiah dengan ringgit. 1 ringgit berapa? 3.500. Jadi uang kita ini kalau dibawa ke luar negeri Bapak Ibu, bantunya banyak. Ya, makanya menyimpan harta itu simpanlah dalam bentuk ameh. Ya. Kalau ameh itu jarang yang turun, naik taruh ya. Tapi kalau rupiah ini sekarang ada namanya menabung ameh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menabung, nabungnya piti. Ada 50.000 tabung, ada 10.000 tabung. Beko lah dapat senilai ameh bisa ditukar yo ameh. Itu namanya menabung emas di Pegadaian Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk jual beli itu ada penjual, ada pembeli. Ada barang, ada uang, ada ijab kabul. Ini rukun jual beli Bapak Ibu. Misalnya ambo mengalih ko ambo pedagang, bapak pembeli. Saya jual minuman ini kepada bapak 5.000 rupiah. Kata bapak, saya beli dari Pak Ustadz 5.000 rupiah. Salam, sah. Itu baru namanya jual beli yang sah. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang, objeknya ya, ada ijab, ada kabul. Tapi kalau barang yang ketek-ketek dibaca sadonyo, ya tentu payah awak belanja di pasar swalayan di Budiman, antri panjang. Sudah itu dietongnya di kasir, lalu dibaca di kasir. Saya jual kepada ibu minyak goreng, gula pasir, Pepsodent, kecap, apel, buah pir. Lalu ibu baca, saya beli dari anda minyak goreng. Tentu lama, itu busa-busa mulainya. Antri lah panjang lah. Maka untuk barang yang kecil-kecil tidak usah dibaca. Cukup kasih uang ambil barang. Barang saya Pak 5.000. Lagi piti ambil barang. Tidak dibaca-baca doh. Kalau dibaca busa-busa mulai kau enak. Tapi kalau nikah harus dibaca. Kalau nikah harus dibaca ya. Jadi jual belinya. Tapi kalau jual beli barang yang mahal, motor, mobil, rumah, itu tidak bisa dibaca saja. Harus tertulis. Ada akta jual beli di notaris, ada BPKB-nya, ada sertifikatnya. Ya. Kalau orang bisu, jual beli orang bisu. Orang bisu pakai isyarat Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang Bapak Ibu pergi ke bandara. Di bandara ada kulkas, isinya teh botol, teh pucuk, lah segar. Kita masukkan uang, kita tekan tombol, keluar dia. Ya, mana penjualnya mana? Penjualnya kulkas, pembelinya kita. Ya, mana ijab kabulnya? Masukkan uang itu tandanya sudah setuju. Jadi sekarang ijab kabul klik. Itu ijab kabul sekarang. Ya. Kalau Bapak Ibu ke ATM BSI sudah ambil uang, nanti ada apakah Anda mau bersedekah? Ya. Kalau kita yes, ya, itu tandanya ijab kabul. Jadi sekarang ijab kabul itu klik. Di dalam fikih pedagang dan penjual dan pembeli harus ada pada satu tempat. Namanya ittihadul majlis. Ambo menggalih di toko, bapak datang ke toko. Ada di tampek yang sama. Namanya satu majlis. Pilihlah, belilah. Kalaulah keluar dari toko, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Sekarang ittihadul majlis berada pada satu tempat tidak berlaku lagi. Karena pembelinya di Padang, penjualnya di Pekanbaru. Pembelinya di Padang, penjualnya di Jakarta. Namanya jual beli online. Sekarang berada pada satu majelis tidak berlaku lagi karena sudah ada online. Boleh jual beli online?
Boleh. Asal apa? Barangnya halal, kemudian yang dikirim sesuai dengan yang dipajang. Kalau yang dipajang yang rancak-rancak, tapi yang dikirim yang buruk, itu mengicuh namanya. Kalau mengicuh namanya memakan harta orang dengan cara yang batil. Ya. Sekarang online, Bapak. Jual beli online. Rapat online. Nikah online. Boleh nikah online? Calon suaminya di Australia, calon istrinya di Padang. Susah ketemu. Pakai apa? Zoom. Boleh nikah online? Sebenarnya boleh Bapak Ibu ya. Asal orangnya jelas tidak menipu. Tapi Majelis Ulama Indonesia belum membolehkan nikah online, harus pakai wakil saja, wakalah. Jadi kalau calonnya di Australia, diwakilkan saja di sini. Ya, sebab nanti sedang ijab kabul, putus jaringan. Ya, walinya bilang, wahai Joni, saya nikahkan engkau dengan anak gadis saya, Fatimah, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Putus jaringannya. Nah jadi terpental dia. Jadi sekarang ada jual beli online, ada rapat online, kuliah online. Ya, mahasiswa dengan dosen tak ketemu. Ada lagi pinjaman online, pinjol. Kalau pakai bunga itu memakan harta orang dengan cara yang batil. Banyak orang yang terkecoh dari judi online, paham? Ya, patang ada orang mengadu ke Pak Ustaz, bisa pinjam PT Ustaz. Ambo terkecoh je. Terkecoh di mana kok? Ikut judi online. Pertama menang kok ibu, kedua menang. Lalu yang ketiga kalah tadi. Ini di pancimnya menang dulu, sudah itu kalah tadi. Abihnya nih. Itulah. Ada prostitusi online, pelacuran online. Nah, sholat online boleh? Sholat online, kita pasang televisi di rumah, siaran langsung sholat tarawih dari Masjidil Haram. Kita dengan anak istri sholat di rumah, imamnya televisi dari Masjidil Haram. Boleh itu? Sholat online? Tidak boleh ya. Nanti hajinya online, karena hajiku ngantri 26 tahun. Ya. Kalau di Masjid Raya Sumbar, imamnya dan khatibnya di lantai 2. Lantai 2 8 awak sholat di lantai 1. Lantai 1 tidak ada imam, tidak ada khatib, yang ada hanya televisi. Boleh itu? Kenapa boleh? Karena masih dalam baik, sedikit lagi Bapak Ibu. Barang yang mau diperjualbelikan itu syaratnya barang itu harus suci, tidak boleh jual beli najis. Ini dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu ya. Maka tidak boleh jual beli kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran manusia, karena itu najis. Tetapi sekarang Bapak Ibu, menurut ulama Hanafiyah, kalau yang bermanfaat boleh dijual. Dulu orang tidak tahu apa gunanya cik kabau, cik ayam. Kini tahu gunanya untuk apa? Untuk buat pupuk. Maka sekarang boleh dijual. Kotoran ayam, kotoran sapi boleh dijual untuk pupuk. Ya, di Payakumbuh ada namanya di Mungka. Banyak orang ternak ayam tuh. Ibarasian ayam, kandang ayamnya, upahnya ciri ayam 2 karung. Ya, karena boleh dijual. Ya, baik. Bapak Ibu, ada ikan makanannya kotoran manusia. Maaf, di Bukit Tinggi ada musaji, di mukonya tabe, airnya hijau. Di tabe itu orang mandi, di tabe itu orang buang air gadang, BAB, di tabe itu bau 2. Ya, lalu ikannya makannya dari kotoran manusia. Kalau turun kotoran manusia tuh ikan barabui doang. Ya, bolehkah makan ikan yang 100% makannya dari kotoran manusia? Ya, ambo tanya ke dokter di peternakan Bapak Ibu ya.
Katanya boleh Pak Ustaz, tapi syaratnya setelah diambil dari tabe itu ditunggu dulu 5 jam. Kalau enggak nanti masih ada ciri manusia di dalam ikan tu. Ya, beko tak goreng dulu ikan tu ya. Jadi tunggu apa? Di Medan ada orang pohon mangga dikasih pupuk, pupuknya kotoran babi. Pupuknya kotoran babi. Mangganya bagus Bapak Ibu. Apakah mangganya halal atau haram? Hah? Halal ya, mangganya halal ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Baik, sekarang ada jual beli kredit namanya ya. Ada jual beli cash Bapak Ibu. Jual beli cash itu apa? Barangnya cash, uangnya cash. Ambo bali HP ko 5 juta, ambo lagi PT 5 juta. Itu namanya barangnya cash, uangnya cash. Ada yang uangnya cash, barangnya belakangan. Itu namanya jual beli pesanan. Itulah dia jual beli online. Kita kirim uang dulu dengan ongkirnya, nanti barangnya datang kemudian. Itu apa artinya? Uangnya cash di awal, barangnya belakangan. Ada yang barangnya di awal cash, bayarnya cicilan. Kita punya beli motor Honda Scoopy, ya, kita kasih DP-nya 2 juta, ya, 2 juta. Motornya sudah boleh diambil, tapi bayarnya belum lunas ya. Bayarnya apa? Cicilan. Boleh itu? Boleh. Yang tidak boleh apa Bapak? Kalau uang menghasilkan uang tidak boleh. Ambo pinjamkan PT kapak 10 juta, tapi bayarnya kalau 1 bulan 11 juta. Kalau 2 bulan 12 juta. Itu namanya riba. Tapi kalau ada uangnya, ada barangnya, Pak 10 juta untuk apa Pak? Untuk beli HP Pak Ustaz. Biarlah mau belian HP. Mau belian HP. Ini HP 10 juta, saya jual sama Bapak 11 juta. Boleh kalau ada barangnya. Jadi kesimpulannya, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Mencuri, menipu, mengicuh, membungakan uang, kecuali melalui perdagangan. Juallah. Berapa persen pedagang boleh ambil untung? Boleh, berapa saja. Tidak ada batasannya. Tetapi tidak boleh menipu. Tidak boleh menipu. Menipu itu ada menipu jumlahnya Bapak Ibu ya. Lansek sekilo kecilnya. Padahal 8 on. Gulo sekilo padahal 8 on. Itu mengicuh itu. Siapa yang mengicuh? Itu namanya makan harta dari cara yang batil. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah tempatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, silakan berdagang, carilah untung, tapi cari dengan cara yang halal. Demikian saja, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.